Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah syukran ala ni'amillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Anak-anakku sekalian, di kesempatan kali ini kita akan membahas dan mempelajari kembali yaitu kitab daripada yang dikarang oleh ulama kita, yaitu Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, sebagai bentuk mukaddimah daripada ilmu usul fikih, yaitu suatu ilmu yang digunakan sebagai pisau analisa di dalam memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam rangka untuk mengistimbatkan daripadanya hukum-hukum syariah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat kepada kita dari buku beliau rahimahullahu taala, dan semoga Allah menempatkan beliau di jannahnya. Allahumma amin. Qala al-muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi'ilmihi fid dharain amin. Al-ahkam al-wad'iyah, hukum-hukum yang sifatnya wad'i. Setelah kita kemarin membahas al-ahkam at-taklifiyah, yaitu ada al-haram, ada wajib, kemudian mandub, kemudian mubah, kemudian haram, kemudian makruh, maka kita saat ini akan membahas yang namanya al-ahkam al-wad'iyah. Al-ahkam madza? Al-wad'iyah. Baik. Karena hukum-hukum itu sifatnya ada dua. Bagiannya ada dua, yaitu adalah al-ahkam at-taklifiyah dan al-ahkam al-wad'iyah. Al-ahkam al-wad'iyah. Sekarang kita akan melihat dan membaca kitab daripada Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala. Al-ahkam al-wad'iyah, hukum-hukum yang sifatnya wad'i, definisinya adalah ma wada'ahu syari', apa-apa yang telah ditetapkan oleh syari', yaitu Allah Subhanahu wa taala, min amaratin, dari ciri-ciri, tanda-tanda, lisubutin, akan adanya sesuatu, atau hal tersebut adalah thabit, awintifain, atau ketidakadaan sesuatu, au nufudhin, atau berlakunya sesuatu, au ilghain, atau tidak berlakunya akan sesuatu. Jadi Allah menaruh tanda-tanda bahwa amal ini adalah sahih masalan, atau amal ini adalah thabit di hak manusia dan diterima Allah Subhanahu wa taala secara hukum syariat. Atau amal ini tidak berlaku, maka itu bisa kita lihat dari tanda-tanda dan ciri-ciri yang Allah Subhanahu wa taala letakkan dan tetapkan, baik melalui Quran maupun melalui sunnah sallallahu alaihi wasallam. Tayyib. Wa minhu, dan bagian daripada ahkam al-wad'iyah adalah as-sihhatu wal fasad. Itu sihhah dan fasad, atau biasanya kita sebut sahihun wa fasidun. Nah, hadzal amal sahihun, hadhihi al-ibadah sahihah, wa hadhihi al-ibadah fasidah. Tayyib. Apa itu yang dimaksud dengan sihah wal fasad? Fas-sahih, maka yang disebut dengan as-sahih secara bahasa adalah as-salim minal marad, yang terbebas daripada seluruh penyakit. Maka ketika Allah berfirman, yaumun la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim, artinya adalah hati yang sudah terbebas, yang suci dari seluruh penyakit hati, baik dari takabur, dari syirik dan sebagainya. Maka hari di mana tidak bermanfaat harta maupun anak, kecuali bagi barang siapa yang datang kepada Allah dengan keadaan qalbun salim. Tayyib. Hadza fas-sahih, secara bahasa artinya as-salim, sehat, terbebas daripada seluruh penyakit, al-marad, seluruh penyakit. Karena alif lam di sini adalah alif lam lil istighraq. Alif lam lil istighraq. Nah, wastilahan, secara istilah, ataupun bisa jadi juga sebagian besar
adalah dia terbebas dari penyakit-penyakit yang nampak. Tentu setiap orang itu mesti punya penyakit. Baik meskipun hanya flu, meskipun hanya pilek, meskipun hanya galau, itu juga penyakit. Penyakit hati. Tayyib, maka secara zahirnya dia terbebas dari hadama naqulu bi as-sahih. Dan secara istilah, teman-teman sekalian, yaitu apa as-sahih itu? Ma tarattabat atharu fi'lihi alaihi. Adalah apa yang mengakibatkan adanya athar fi'il dari yang dia kerjakan terhadap dirinya. Jadi sahih itu adalah suatu hal yang mengakibatkan adanya athar fi'ilnya dari perbuatan tersebut. Ibadatan kanat, baik di dalam ibadah atau bentuknya ibadah, akdan atau bentuknya adalah akad. Fas-sahihu minal ibadat, maka yang dikatakan sahih daripada ibadat, ma buri'at bihi, apa-apa yang dengannya, bihi, apa-apa yang dengannya, zimmah atau tanggung jawab kita, kewajiban kita telah selesai. Buri'at itu bebas, selesai. Jadi tanggung jawab kita sudah selesai. Wasaqata bihi talab, dan gugurlah dengan hal tersebut perintah dan permintaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik tolab ini adalah lebih makna annahu amrun, yakni tolabul fi'li, atau tolabun nahyi, atau tolabul imtina. Nah, maka sahih dalam ibadat adalah apa-apa yang dengannya zimmah itu bebas, kewajiban itu menjadi bebas, terlepas dari kewajiban kita, tanggung jawab kita, wasaqata bihi talab, dan gugurlah permintaan yang dimintakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan hal tersebut, yaitu sahih di dalam ibadah. Thayyib. Was sahih minal uqud, dan sahih daripada uqud ataupun akad, ma tarattabat atharuhu ala wujudihi, yaitu apa-apa yang wujudnya yang adanya itu mengakibatkan adanya athar daripada akad tersebut. Kataratu bil milki ala abdil bai' mathalan, atau akad yang mengakibatkan adanya kepemilikan berpindah dari satu orang ke orang lainnya dengan akad baik yang sahih. Baik. Fahimtum? La, alhamdulillah. Kalau kalian tidak paham berarti tandanya kalian berpikir. Kalau kalian paham, alhamdulillah Allah menaikkan derajat kalian. Tapi kalau kalian tidak pusing dan tidak paham, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Artinya Allah matikan akal kalian. Dan ini berbahaya. Maka berpusing-pusinglah ria. Karena itu tandanya kalian sedang berusaha menjemput hidayah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tayyib. Hadha as-sahih ma tarattabat atharu fi'lihi alaihi. Apa-apa yang kemudian dengan hal tersebut mengakibatkan adanya athar fi'il, adanya efek dari pekerjaannya. Kalau efek dari pekerjaan daripada ibadah adalah menggugurkan kewajiban kita, dan efek daripada akad adalah kita memiliki atas suatu barang tersebut di dalam muamalatul bai'. Kalau di dalam muamalat nikah, maka efek dari pekerjaan kita yaitu melaksanakan akad nikah adalah kita berhak dan halal untuk mendatangi istri kita. Thayyib. Nah, wala yakunu syai'u sahihan, dan tidaklah sesuatu itu menjadi sahih illa, kecuali bitamami syurutihi, kecuali dengan melengkapi syarat-syaratnya, wa intifa'i mawanihi, dan ingat, tidak hanya cukup dengan melengkapi syarat-syaratnya, tetapi juga harus meniadakan atau ketidakadaan hal-hal yang melarang hal tersebut menjadi sahih, mawani'ihi. Misalu dzalika, contoh daripada hal-hal yang sahih dengan cara melengkapi syarat-syaratnya dan tidak ada hal yang bisa menghalangi status hal tersebut menjadi sahih. Di dalam ibadah contohnya apa? An ya'tiya adalah seseorang kemudian melaksanakan sholat di waktunya, fi waktiha, tamata syurutiha, lengkap syarat-syaratnya, wa arkaniha, dan lengkap rukun-rukunnya,
wa wajibatiha, dan lengkap kewajibannya. Maka ketika seseorang melaksanakan sholat dengan syarat yang lengkap, mengerjakan rukun-rukunnya yang lengkap, dan kewajibannya lengkap, dan di waktunya. Karena nanti kalau tidak di waktunya berarti wujud al-mawani wa huwa madza fi ghairi waqtiha. Nah, kalau di waktunya, syaratnya lengkap, rukunnya lengkap, maka gugurlah tanggung jawab dan kewajiban atas pribadinya untuk melaksanakan ibadah wajib tersebut. Maka akarnya adalah buri'at bihi dhimmah wa saqata bihi at-talabu. Maka gugurlah dengan hal sahih tersebut, gugurlah dengan status sahih tersebut adalah apa? Kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada contoh daripada as-sahih fil ibadat. Wa mithalu dzalika fil uqud, dan misal daripada suatu hal atau suatu perkara yang sahih dengan kemudian melengkapi syarat-syaratnya dan tanpa ada hal-hal yang dapat menghalanginya di dalam perihal uqud atau akad adalah an ya'qida bai'an, adalah seseorang yang kemudian berakad jual beli tamata syurutihi, dengan melengkapi seluruh syarat-syaratnya, al-ma'rufah, yang telah diketahui, ma'antifai mawani'ihi, tanpa adanya hal yang dapat menghalangi status akad tersebut menjadi sahih. Fa'in faqada syartun minasyurut, dan jika seandainya dia hilang syaratnya dari salah satu syarat-syarat yang sudah ditetapkan, awajada mani'un, atau ada awujida, atau adanya suatu halangan, minal mawal, dari halangan-halangan, imtana'atis sihah, maka hal tersebut tidak bisa menjadi sahih. Misalu dzalika, misalu faqd syarti fil ibadah. Kalau seandainya akad itu benar, dari akadnya benar, barangnya benar, adalah barang yang bermanfaat, barang yang kemudian halal, barang yang tidak ada dorornya, maka hada yajuz. Tamasyurut, di waktu yang benar, di tempat yang benar. Kalau tempatnya salah, contoh jual beli di masjid, maka akad tersebut adalah fasid, rusak. Karena apa? Karena ada mawani'nya, yaitu adalah di tempat masjid. Wa hadza khata'un. Tayyib. Wa hadza fasid, laysa khat'. Wa hadza fasidun. Atau kemudian jual beli ketika imam sudah naik mimbar ketika akan berkhutbah di sholat Jumat, maka akad tersebut adalah batil. Tayyib. Mithalu faqdi syarti fil ibadah, contoh daripada hilangnya satu syarat daripada ibadah, an yusalliya bila taharatin, yaitu seseorang yang sholat dengan tanpa melaksanakan toharoh, berwudukah atau mandi besarkah ketika dia berjima dengan istrinya, maka sholat tersebut tidak sah. Kenapa tidak sah? Karena hilang syaratnya. Tayyib. Apa perbedaan syarat dengan rukun? Kalau syarat adalah hal-hal yang harus dikerjakan, akan tapi hal tersebut adalah sifatnya eksternal daripada ibadah tersebut. Kalau rukun adalah hal-hal yang harus dikerjakan dan dia bagian dari internal ibadah tersebut. Maka contoh salah satu daripada hilangnya syarat dalam ibadah adalah seseorang yang hendak mengerjakan sholat akan tetapi tanpa melaksanakan toharoh, baik dengan wudu, mandi besar, dan lain sebagainya. Maka kalau faqada syartun min syurutil ibadah fatusbihul ibadatu fasidatan, maka ibadah tersebut menjadi fasid. Tayyib. Wa mithalu faqdi syarti fil aqd, dan contoh daripada hilangnya syarat di dalam akad, an yabi amalan ayyabi ama la yamlik, menjual sesuatu yang bukan miliknya. Di dalam kitab Abi Syuja mengatakan al-muntafa, barang yang boleh itu adalah al-muntafa, yang bermanfaat, milkut tam, yang kemudian adalah hal tersebut kepemilikan pribadi ataupun bisa mewakili kepemilikan pribadi seseorang yang sudah mengamanahkan kepadanya. Tayyib. Dan yang selanjutnya adalah toharo dan sebagainya. Nah, an yabi amala yamlik, seseorang yang menjual sesuatu yang bukan miliknya. Ini adalah faqada syarat.
yaitu kehilangan syaratnya. Di mana Nabi SAW mengatakan, la tabi'u ma laisa indak. Jangan engkau jual sesuatu yang bukan dari milikmu. Idzan, kalau ada orang yang menjual sesuatu yang bukan miliknya tanpa izin si pemilik dan tanpa keridhaan si pemilik, maka akad jual beli tersebut adalah fasid, tidak sah. Artinya tidak sah bagaimana? Artinya tidak terjadi atau tidak mengakibatkan adanya athar, efek dari jual beli tersebut, yaitu apa? Taghayyurul milk, perpindahan kepemilikan. Artinya kalau orang, saya sudah beli dari orang ini, tapi orang ini gosok, maka barang meskipun sudah beli bukan milik dia. Karena apa? Karena baik tersebut adalah fasid. Wa mithal wujudil mani fil ibadah, dan contoh daripada adanya suatu halangan yang menghalangi status ibadah itu menjadi sahih adalah an yatatawwa'a binafalin mutlaqin fi waqtin nahyi, yaitu seseorang yang mengerjakan sholat nafilah yang sifatnya adalah mutlak, contohnya adalah sholat tahiyatul masjid di waktu-waktu yang dilarang. Kenapa? Ada wujudul mani, yaitu apa? Waktu yang dilarang untuk sholat, contohnya setelah sholat asar. Setelah kita mengerjakan sholat asar, kita tidak lagi diperbolehkan untuk mengerjakan sholat yang lain, baik meskipun sunnah maupun tidak. Kenapa? Karena mutlak. Yang lainnya, waktu yang diharamkan untuk sholat adalah setelah 2 rakaat subuh. Ini harus diketahui. Jadi cukup 2 rakaat saja sebelum subuh. Sebelum subuh. Jadi hanya cukup 2 rakaat. Ustaz, saya mau tahiyatul masjid. Ya, tahiyatul masjidmu adalah 2 rakaat sebelum subuh. Baik. Jadi ketika kita mau 2 rakaat sebelum subuh, gabungkan antara sholat tahiyatul masjid dan sholat sunnah. Jadi ada ibadah-ibadah yang sifatnya dia kerjakan satu tapi pahalanya 2. Dihitung sebagai sholat tahiyatul masjid, dihitung juga sebagai sholat sunnah qobliyah subuh. Rakaataini qoblal fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Baik. Contoh daripada wujudul mani fil akad, adanya hal yang melarang atau yang menghalangi suatu akad dari statusnya yang sahih, menuju statusnya yang sahih. Apa contohnya? An yabi'a man talzamhu al-jum'ah, yaitu seseorang yang berjualan, melakukan kegiatan jual beli sedangkan dia adalah termasuk dari orang-orang yang diwajibkan atasnya sholat Jum'ah. Dan di khutbah yang pertama ketika atau biasa kalau di masyarakat Indonesia adalah ketika azan yang kedua. Maka ini mani diharamkan untuk berjual beli ba'da nidaiha, setelah azan ats-tsani yang kedua, ala wajhin la yubah, dengan sifat hal tersebut adalah tidak boleh. Baik. Paham? Alhamdulillah. Nah, yang kedua adalah al-fasid. Al-fasid secara bahasa adz-dzahibu diya'an wa khusran. Suatu hal yang hilang, pergi, yang sifatnya adalah dia, hilang, wa khusran, dan rugi. Nah, wastilahan, secara istilah fasid adalah ma la tatarattabu atharu fi'lihi alaihi, suatu hal yang kemudian hal tersebut tidak mengakibatkan adanya athar dari pekerjaan yang sedang dia kerjakan, baik sifatnya adalah ibadah atau sifatnya adalah akad. Fal fasidu minal ibadat, maka fasid daripada ibadat adalah mala tubra'u bihi dhimmah, adalah hal-hal yang dhimmah tersebut tidak bebas tanggung jawabnya dengannya, wala yusqatu bihi talab, dan dengan hal tersebut tidak gugur daripadanya kewajiban-kewajiban yang Allah perintahkan kepada manusia, baik kewajiban untuk meninggalkan atau kewajiban untuk melaksanakan suatu amalan. Kas-salati, seperti salat qabla waqtiha, seperti mengerjakan salat sebelum datang waktunya. Wal fasidu minal uqud, dan contoh daripada fasid dari uqud adalah ma la tatarattabu atharu alaihi, adalah hal-hal yang kemudian
tidak mengakibatkan daripadanya athar dari akad atau muamalah yang sedang dia kerjakan. Seperti apa? Kabai'il majhul, yaitu menjual sesuatu barang yang tidak jelas, baik secara spesifik, baik secara sifat dan lain sebagainya. Tayyib. Jadi kalau ada orang mau jual, ana mau jual ke ente mobil. Mobil apa? Ya mobil. Rodanya 3 apa 4? Ya mobil. Hadza wa la yajuz. Di rumah ente enggak. Terus di mana? Ya pokoknya ana mau jual mobil. Hadza la yajuz. Fayakunul bai' madza? Fayakunul bai' fasidan li'annahu bai'ul majhul, yaitu menjual dari hal-hal yang tidak diketahui. Wa kullu fasidin, dan setiap yang fasid minal ibadat, dari jenis-jenis ibadat, wal uqud, dan akad-akad, wasyurut, dan syarat-syarat, fa innahu muharramun, maka hal tersebut adalah diharamkan. Li'anna dzalika, karena hal tersebut min ta'addi hududillah, bisa dikatakan sebagai penentangan kepada hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala, wattikhadhi ayatihi huzwan, dan menggunakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala sebagai candaan. Wali anan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan karena Nabi sallallahu alaihi wasallam ankara, mengingkari, ala man ishtaratu, atas siapa-siapa yang mensyaratkan syurutan, syarat-syarat, laisat fi kitabillah, yang mana syarat-syarat tersebut tidak didapati di dalam kitab Allah. Wal fasid, dan fasid, wal batil, dan batil, bimakna wahid, memiliki makna yang sama, illa, kecuali, fi maudhi'aini, di dalam 2 perkara. Baik, apa itu? Yang pertama adalah fil ihram, yaitu dalam mengerjakan ihram. Apa itu ihram? Adalah salah satu rangkaian ibadah haji, yaitu mengenakan kain ihram. Tayyib. Farraqu bainahuma, maka ulama membedakan antara fasid dan batil, bi anal fasid, dengan bahwasanya fasid, ma wuti'a fihil muhrim, yaitu ketika seseorang mendatangi istrinya sedangkan posisinya adalah dalam keadaan berihram. Qabla tahallulil awal, sebelum tahallul yang pertama. Artinya kalau sudah tahallul yang kedua boleh. Nah, wal batilu martadda fihi anil Islam. Sedangkan batil di dalam ihramnya adalah batil adalah ketika seseorang tersebut melaksanakan perbuatan-perbuatan yang sifatnya adalah murtad daripada Islam. Maka dalam ihram, fasid dan batil berbeda. Kalau fasid adalah ketika seseorang itu melanggar suatu peraturan di dalam haji. Sedangkan yang lainnya adalah ketika kemudian apa al-batil? Al-batil kemudian adalah tidak mengerjakan salah satu rukun haji. Maka haji tersebut adalah batil. Tayyib. Ats-tsani, yang kedua, fin nikah, di dalam nikah. Farraqu bainahuma, maka ulama membedakan antara keduanya. Antara apa? Antara fasid dan batil. Bi annal fasid, bahwasanya fasid yang dimaksudkan di dalam hukum nikah, makhtalafal ulama fi fasadihi, yaitu hal-hal yang ulama berselisih di dalamnya, di dalam kefasidannya, seperti nikah bila wali. Seperti nikah bila wali. Nikah tanpa adanya wali. Wal batil, dan batil, ma ajma'u, apa-apa yang dikonsensuskan oleh ulama, ala butlanihi, bahwasanya hal tersebut adalah batil, kanikahil mu'taddah, seperti menikah orang-orang atau wanita yang sedang melaksanakan iddah. Mu'taddah itu adalah wanita yang sedang melaksanakan iddah. Maka itu ajma'ul ulama ala anna dzakan nikah batil. Baik? Bisa dipahami ya? Jadi kalau fasid di dalam bab nikah itu adalah pandangan jumhur, nikah tanpa wali. Sedangkan menurut Imam Abu Hanifah, nikah tersebut adalah sahih. Sedangkan batil adalah hal-hal yang disepakati ulama dalam bab masalah nikah. Baik, sekarang al-ilmu. Al-ilmu. Ta'rifuhu, definisi daripada ilmu. Idraku syai'i, mengetahui daripada sesuatu, ala ma huwa alaihi, sesuai dengan mahiyah ataupun
wujudnya, bentuknya, spesifikasinya. Idrakan jaziman, yang mana pengetahuan tersebut adalah pengetahuan yang sifatnya jazim, yang absolut, yang yakin, yang final. Kaidraki annal kul, sebagaimana pengetahuan kita bahwasanya al-kul, keseluruhan, itu lebih besar daripada al-juz, atau lebih besar daripada sebagian. 2 lebih banyak daripada 1. 3 lebih banyak daripada 1. Ini adalah yang disebut dengan al-ilmu. Nah, wa annan niyah, dan bahwasanya niat syartun fil ibadah, adalah syarat daripada ibadah. Fa kharaja biqaulina, maka keluar dengan perkataan kami idraku syai' adalah adamul idrakul bil kulliyah, yaitu mengetahui tanpa adanya pengetahuan akan sesuatu secara menyeluruh. Wa yusamma, dan hal tersebut dinamakan adalah al-jahlul basit, adalah kebodohan yang ringan. Mithlu an yus'al, sebagai contohnya adalah ketika kemudian ditanyakan, mata kanat ghazwatu badar, kapankah terjadinya ghazwatu badar? Lalu kemudian dia menjawab, la adri. Ini dinamakan dengan al-jahlul al-basit. Wa kharaja biqaulina, dan keluar dengan perkataan kami, ala ma huwa alaihi, sesuai dengan apa yang seharusnya hal tersebut, dengan sifatnya yang sesuai dengan aslinya. Idrakuhu ala wajhin, yaitu pengetahuan ala wajhin, dengan sifatnya yang tidak sesuai atau berselisih dengan mahiyah hal tersebut. Wa yusamma al-jahlu al-murakkab, dan hal tersebut biasa disebut dengan al-jahl al-murakkab. Kalau bahasa kita biasanya adalah bodoh kuadrat. Baik. Mithla yus'al, sebagaimana ketika ada pertanyaan, mata kanat ghazwati badar, kapankah terjadi ghazwatu badar? Fayaqul fisana ats-tsalitsah minal hijrah, terjadi di tahun ketiga dari tahun hijrah. Nah, ini kan sudah salah karena bukan di tahun ketiga, tapi dia mengatakan tahun ketiga dengan PD-nya. Ini namanya jahl murakkab, atau la yadri annahu la yadri, dia tidak tahu bahwasanya dia tidak tahu. Walakinna yadda'i annahu yadri, akan tapi dia mengaku bahwasanya dia tahu. Hadza jahl murakkab. Wa kharaja biqaulin, dan keluar dengan perkataan kita atau kami, idrakan jaziman, pengetahuan yang sifatnya absolut, yang sudah final. Idraku syai'in, mengetahui sesuatu, idrakan ghairu jazim, dengan pengetahuan yang tidak sabit, yang tidak jazim. Bihaitsu yahtamilu, di mana bisa jadi menurut dia adalah an yakuna alam, bisa jadi hal yang pengetahuan yang dapatkan itu tidak sesuai dengan fakta daripada hal tersebut. Fala yusamma dzalikal, maka hal tersebut tidak dinamakan ilmu. Summa, dan jika intarajja indahu, jika ada zan ataupun tarajjah, ada yang lebih roji dari antara keduanya, farrojihu zannun, maka yang roji tersebut adalah zan, wal marjuh wahm, dan yang marjuh adalah wahm. Wa in tasawwa al amrani fa wasyak, jika seandainya hal tersebut adalah sama, kedua-duanya maknanya adalah sama, yang mereka berdua adalah saling bertentangan, maka ini disebut dengan syakkun. Wa bihadza, dengan penjelasan ini, tabayyan, maka jelaslah, anna ta'alluq al-idrak, bahwasanya keterkaitan pengetahuan bil asya, dengan sesuatu, dengan segala sesuatu, itu sebagai berikut. Yang pertama, ilmun, yaitu idraku syai'in ala ma huwa alaihi idrakan jaziman, mengetahui sesuatu itu sesuai dengan fakta real daripada hal tersebut. Itu ilmu. Yang kedua, jahlun basit, kebodohan ringan. Yaitu apa? Adamul idraku bil kulliyah, tanpa pengetahuan yang sifatnya tidak menyeluruh. Jahlun murakkab, bodoh kuadrat. Apa itu? Idraku syai'in ala wajhin yukhalifu, pengetahuan yang berlawanan dengan fakta real daripada hal tersebut, akan tapi dia meyakini hal yang bertentangan dari faktanya. Nah, dhannun,
Wa huwa apa? Idraku syai'in mahtilami didil marjuh. Yaitu mengetahui sesuatu akan tetapi kemudian mengetahui makna yang mungkin berbeda daripada hal tersebut akan tapi makna tersebut adalah marjuh. Wahm adalah idraku syai'in mahtimali didil rajih. Mengetahui pengetahuan akan sesuatu yang sifatnya adalah bertentangan dengan ar-rajih. Syakun itu adalah idraku syai'in mahtimali didil musawin. Mengetahui akan sesuatu akan tetapi memiliki makna yang lebih atau pengertian yang lebih, tetapi semuanya sama dan hal tersebut adalah saling bertentangan, akan tapi tidak ada yang memberatkan manakah yang lebih benar daripada kedua. Yang biasa kita sebut syak adalah ragu. Thayyib. Bentar lagi, aqsamul ilm, bagian-bagian daripada ilmu. Yanqasimul ilmu itu terbagi kepada menjadi dua hal. Daruri wa nadhari. Sifatnya yang daruri dan sifatnya an-nadhari. Daruri dan daruri ma yakunu idrakul ma'lum fi daruriyan adalah apa-apa yang pengetahuan daripada apa yang diketahui di dalam hal tersebut sifatnya adalah daruriyan. Kita mengetahui hal tersebut secara daruri bihaitsu yatarru ilaihi, di mana kita dipaksakan tanpa harus meneliti hal tersebut dan meriset hal tersebut. Tetapi kemudian kita dipaksakan mau tidak mau adalah hal tersebut adalah benar. Contohnya apa? Kal ilmi bi anal qul akbar minal juz. Sebagaimana pengetahuan kita yang mengatakan bahwasanya seluruhnya itu lebih besar daripada sebagian. Wa anan nar harah, dan insting kita yang mengatakan bahwasanya api neraka itu adalah panas. Wa anna Muhammadan Rasulullah, dan insting kita yang mengatakan Muhammad adalah Rasul Allah. Ini yang pertama. Yang kedua, nadhari. Dan yang sifatnya adalah an-nadhari. Apa itu? Mayahtaju pengetahuan atau apa-apa yang membutuhkan untuk mengetahui sesuatu itu kepada apa? Nazar, penelitian, riset, penelaahan dan lain sebagainya. Wa istidlal. Kal ilmi, sebagaimana pengetahuan kita biwujub bin niyati fi shalah, dengan wajibnya niat di dalam salat. Thayyib. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Jika ada kurang lebihnya mohon maaf, dan jika tidak paham silakan diulang-ulangi lagi. Kalau tetap tidak paham maka mohonlah ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan mohonlah hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah tidak paham dan mentok mumet maka silakan untuk bertanya kepada saya. Insyaallah kita akan mencari jawabannya secara bersama-sama dan kita belajar secara bersama-sama. Kafina bihadza wassalatu wassalamu ala nabiyil Mustafa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.